Ya, lengkapnya hadisnya itu adalah hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atau ngobrol denganku, menyampaikan 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, mungkin diingat 4 perkara tersebut ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, yang hadis yang kita nukil ini. Allah melaknat setiap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kira-kira kalau mendapat laknat ini gimana, Pak? Ya, laknat itu apa artinya? Dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masuk ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Apalagi kita gitu ya. Semuanya, tapi kita misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang kita tahu bagaimana ibadah beliau, tapi dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah tidak bisa diremehkan. Itu yang sangat kita harapkan sekali. Ya. Sementara seseorang yang dilaknat oleh Allah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dia dari rahmat Allah. Siapa saja yang akan dijauhkan dari rahmat Allah, yang akan dilaknat Allah? Yang pertama, yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Wal'iyadzubillah. Lalu yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, masalah durhaka kepada orang tua juga bukan masalah yang sepele. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ya, mungkin mencaci maki, membentak, mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada orang tuanya. Allah melaknat mereka. Lalu yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditsan. Ya. Yaitu Allah melaknat orang-orang yang dengan sengaja membuat syariat baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dia membuat syariat baru sebenarnya dia merendahkan Allah dan Rasul. Kenapa tidak? Allah katakan dalam Al-Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, Islam itu sudah sempurna. Kata kita, masih perlu ditambah. Ini gimana kira-kira? Sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan agama sudah sempurna, sementara kita katakan perlu ditambah, perlu direnovasi, perlu diperbaiki. Ini suatu hal yang tidak tepat. Itu adalah suatu hal kesalahan yang fatal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti hal yang demikian. Allah tidak suka dengan orang-orang yang menambah-nambahkan itu. Lalu yang keempat siapa? Wala'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah juga melaknat orang-orang yang dengan sengaja merubah atau mengganti, bahkan merusaklah batas-batas tanah. Nah, ya bahasanya ngambil tanah orang lain meskipun sejengkal dengan menggeser batas tanahnya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati terhadap yang demikian.